Halo semuanya, perkenalkan saya Marcel dari kelas IF 4611 dengan NIM 30.1220165. Saya dari kelompok H. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek 3. Oke, perkenalkan saya Marcel dari kelompok H. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 3 kami. Yang pertama itu pengenalan tentang apa sih proyek yang kami ambil, apa sih aplikasi yang kami ambil. Itu yang kami ambil dari proyek 3 ini adalah aplikasi MyMart yang bertujuan untuk memudahkan toko-toko kecil dalam mikro manajemen usaha mereka dengan memberikan akses aplikasi yang dapat membantu dalam berbagai macam hal, seperti mengawasi jumlah stok barang yang ada dan membantu toko dalam mengetahui berapa banyak barang yang terjual, sekaligus untuk mempermudah update jumlah barang ketika toko melakukan proses restock. Aplikasi MyMart juga dapat memberikan laporan penjualan harian maupun mingguan kepada toko untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang performa toko dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu ada dokumen convention. Dokumen convention ini dibagi menjadi 3, yaitu ada manajemen stok barang. Kegunaannya itu untuk memudahkan pemilik toko dalam mengawasi jumlah stok barang yang tersedia. Terus yang kedua itu memberikan pemberitaan dan peringatan ketika stok barang mendekati level minimum atau habis. Yang ketiga itu untuk membantu dalam memantau pergerakan barang, termasuk penambahan stok dan penjualan. Yang kedua itu ada pelacakan penjualan, berguna untuk membantu pemilik toko untuk mengetahui berapa banyak barang yang terjual setiap harinya. Yang kedua itu memberikan laporan penjualan harian yang memberikan wawasan tentang produk yang paling laris dan kurang laku. Yang ketiga itu untuk membantu dalam mengidentifikasi penjualan jangka panjang dan jangka pendek di stok barang. Terus yang ketiga itu ada restock barang. Kegunaannya itu untuk mempermudah pemilik toko dalam mengupdate jumlah barang ketika mereka melakukan proses restock. Yang kedua itu memberikan peringatan atau saran restock berdasarkan tingkat stok saat ini dan tingkat permintaan. Terus yang terakhir itu ada laporan penjualan. Kegunaannya itu untuk menyediakan laporan penjualan harian dan mingguan kepada pemilik toko. Terus yang kedua itu adalah memberikan informasi tentang performa toko dari waktu ke waktu, termasuk perkembangan penjualan dan keuangannya. Terus yang ketiga itu memungkinkan pemilik toko untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan strategi yang lebih efektif. Selanjutnya itu ada audience dan reading suggestions-nya. Masuk dari audience dan reading suggestion ini adalah tujuan dari aplikasi MyMart ini adalah untuk apa dan manfaatnya bagi toko-toko yang lain apa. Yang pertama itu bagi toko kecil dan usaha makro, yaitu MyMart ini dapat membantu memberikan manfaat bagi bisnis kecil. Yang kedua itu bagi manajemen toko dan karyawan. Dalam hal ini MyMart dapat membantu mengoptimalkan operasi sehari-hari dan manajemen stok dan penjualan. Terus yang ketiga itu ada pengembangan aplikasi dan perangkat lunak. Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak ini berguna untuk agar pengguna dari aplikasi MyMart dapat memahami aspek dan teknik dari penggunaan MyMart. Dan untuk selanjutnya itu ada produk scope. Produk scope itu adalah aplikasi MyMart. Produk scope itu adalah sebuah aplikasi MyMart yang berbasis mobile yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen operasional pada toko-toko kecil dan usaha mikro. Aplikasi ini memberikan manfaat dan pengelolaan stok barang, penjualan dari stok barang serta pelaporan penjualan. Dengan tujuan utama dari aplikasi MyMart ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan yang kedua untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang konsisten, dan yang ketiga itu adalah meningkatkan probabilitas. Terus yang ketiga itu MyMart itu berkontribusi pada strategi bisnis dengan mengoptimalkan proses operasional.
Terus juga MyMart itu mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data dan menciptakan peluang perbaikan yang berkelanjutan. Terus yang terakhir itu ada referensi dari aplikasi MyMart sendiri. Yang pertama itu ada e-kasir, yang kedua itu ada kasir berbasis web, yang ketiga itu ada importance of UI design, dan yang terakhir itu ada Keyrus implementation. Sekian penjelasan dari kelompok H tentang aplikasi MyMart. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kadir Jelani dari kelompok H, kelas IF 4608. Baiklah, saya Ahmad Kadir Jelani akan menjelaskan bagian 2 dari project pertama, yaitu overall description. Overall description ini akan mencakup 7 bagian, yaitu product perspective, product function, user classes and characteristic, operating environment, design and implementation constraint, user documentation, dan assumption and dependencies. Oke, yang pertama, product perspective. Aplikasi MyMart merupakan aplikasi yang bertujuan untuk menggantikan cara tradisional dalam menghitung atau memanage stok dan kebutuhan lainnya pada suatu toko atau usaha. Biasanya akan menggantikan penggunaan kertas untuk laporan keuangan. Pengembangan MyMart dipicu oleh pengakuan terhadap keterbatasan dan ketidakefisienan yang terkait dengan manajemen stok manual yang sering mengakibatkan ketidakakuratan, keterlambatan, dan biaya tenaga kerja yang meningkat. Yang kedua adalah product function. Untuk product function ini kita ada 4 untuk yang utamanya, yaitu manajemen stok barang, yaitu mengatur data stok barang termasuk nama produk, harga, dan jumlah stok yang tersedia, memberikan peringatan dan pemberitahuan ketika stok barang mendekati level minimum atau habis, dan membantu dalam memantau pergerakan barang termasuk penambahan stok dan penjualan. Bagian B, pelacakan penjualan, mencakupi mencatat transaksi penjualan termasuk produk yang terjual, jumlah yang terjual, dan harga jual, menghitung total penjualan harian, mingguan, maupun bulanan. Kemudian memberikan laporan penjualan harian yang memberikan wawasan tentang produk yang paling laris dan kurang laku. Dan yang terakhir, membantu dalam mengidentifikasikan tren penjualan jangka panjang dan jangka pendek. Bagian C adalah restock barang. Restock barang ini memungkinkan untuk pemilik toko dalam mengupdate jumlah barang ketika mereka melakukan proses restock, dan memberikan peringatan atau saran restock berdasarkan tingkat stok saat ini dan tingkat permintaan. Dan yang terakhir untuk yang utama adalah bagian D, laporan penjualan. Laporan penjualan mencakup menyediakan laporan penjualan harian dan mingguan kepada pemilik toko. Kemudian memberikan informasi tentang performa toko dari waktu ke waktu, termasuk perkembangan penjualan dan keuntungan. Dan yang terakhir memungkinkan pemilik toko untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan strategi yang lebih efektif. Adapun fitur-fitur ekstra yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi MyMart ini adalah pembayaran menggunakan QR Code, di mana memungkinkan pemilik toko untuk menerima pembayaran dari pelanggan menggunakan QR Code, dan keamanan data, di mana menggunakan protokol komunikasi HTTPS untuk menginskripsikan data selama transfer, dan menggunakan teknologi SSL TLS untuk melindungi data sensitif seperti informasi pelanggan, stok, dan data keuangan. Kita lanjut ke bagian 2.3, yaitu user classes and characteristic. Untuk aplikasi MyMart sendiri akan digunakan oleh satu kelas pengguna, yaitu pemilik atau pengurus toko, di mana karakteristik dari kelas user ini adalah penggunaan dalam kelas ini adalah pemilik toko atau individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan operasi toko. Mereka mungkin memiliki pengetahuan bisnis yang baik, tetapi tidak perlu memiliki latar belakang teknis terkhusus. Dan frekuensi penggunaan pemilik atau pengurus toko dapat menggunakan aplikasi ini sehari-hari untuk mengelola stok, mencatat penjualan, dan melacak data bisnis lainnya. Yang terakhir adalah akses ke fitur, merupakan mereka memiliki akses penuh ke semua fitur dan fungsi yang disediakan pada aplikasi MyMart yang dimention pada bagian 2.2. Untuk 2.4, Product Environment. Platform perangkat aplikasi MyMart akan dirancang untuk beroperasi di berbagai platform perangkat termasuk Windows, macOS, Linux, dan operasi mobile seperti Android dan iOS. Kami juga berencana untuk merancang aplikasi web
untuk MyMart yang memiliki kompatibilitas dengan berbagai sistem operasi yang umum digunakan. Lanjut ke 2.5, Design dan Implementation Constraint adalah yang pertama itu kepaduan terhadap regulasi kebijakan peraturan pemerintah terkait dengan penggunaan infrastruktur nasional QRIS. Dan keterbatasan aplikasi ini juga ada pada perangkat mobile sendiri, yaitu keterbatasan dalam daya pemrosesan, memori, dan konektivitas. Untuk 2.6, User Documentation mencakup dua, yaitu buku manual online, menyertakan buku manual yang berisi instruksi langkah demi langkah tentang cara menggunakan aplikasi. Dan bagian B adalah tanya jawab dengan layanan pelanggan. Selain dokumentasi tertulis, aplikasi MyMart akan menyediakan dukungan melalui layanan. Yang terakhir, 2.7, Assumption and Dependencies. Yang pertama adalah penggunaan library yang tersedia untuk mempercepat pengembangan dan menghemat anggaran. Asumsi ini menyiratkan bahwa library tersebut akan memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh aplikasi dan akan tersedia untuk digunakan tanpa masalah. Ketergantungan pada library pembayaran eksternal bergantung pada library pembayaran luar seperti QRIS untuk melaksanakan transaksi. Sekian dari penjelasan saya untuk bagian 2 project 1, yaitu overall description. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih untuk mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Kevin Darmawan dari kelas APPL IF46 gabungan, akan melakukan presentasi untuk kelompok H. Jadi kita mulai giliran presentasi saya. Karena di bagian yang tadi deskripsi dari program ini udah dijelasin, saya akan langsung lanjut ke daftar kebutuhan fungsionalnya. Jadi ini dapat dilihat daftar kebutuhan fungsionalnya. Ada banyak. Yang pertama, ada seperti user harus bisa melakukan login, user bisa melakukan registrasi jika belum terdaftar. Terus ada yang di tokonya kayak sistem harus bisa menjumlahkan total harga jual produk kalau misalnya beli produk lebih dari satu, sama memungkinkan pelacakan stok produk secara real time. Jadi seperti itu, kayak bisa biar programnya bisa jalan. Selanjutnya ini ada use case diagramnya. Jadi bisa dilihat di sini kalau usernya tidak terdaftar dan harus login. Jadi mereka harus register dulu. Kalau mereka sudah register, mereka bisa langsung login. Di sini, user bisa melakukan setting untuk toko, terus bisa cetak laporan untuk penjualan dan stok barang. Dan mereka juga bisa memanage toko mereka, seperti nambah stok barang, ngurangin stok barang, update barangnya, kayak sorting, kasih diskon untuk barangnya, dan mengubah nama dan harganya. Dan mereka juga bisa melakukan proses transaksi. Jadi selanjutnya setelah itu ada kelas diagram dari program kami. Jadi bisa dilihat di sini, user mengelola toko dan toko bisa menjual barang, dan toko bisa melakukan transaksi dengan penjualan. Lalu toko bisa user melewati toko juga bisa melakukan restock barang dan sorting barang. Demikian
presentasi saya dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H ingin menjelaskan proyek 3. Saya sendiri Teguh Marfatan Muhammad. Terus ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novel Akram Rizky. Saya dari kelompok H juga. Di sini saya bersama teman saya Fatan akan menjelaskan tugas assignment, tugas kelompok assignment week 7. Oke, berlanjut ke penjelasan tugas assignment week 7. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3 kelas diagram dan bagian 5. Yang pertama bagian 3 kelas diagram. Di sini kami mempunyai 6 entitas dari sebuah aplikasi MyMart, yaitu entitas toko, entitas user, entitas barang, entitas sorting barang, entitas penjualan, dan entitas restock barang. Yang pertama di sini kita memiliki entitas toko. Di entitas toko ini kita memiliki dua atribut, yaitu nama toko sebagai sifatnya bersifat string dan alamat toko yang memiliki sifat string. Di sini juga kita memasukkan beberapa fungsi. Yang pertama ada laporan penjualan, yang kedua ada laporan barang, yang ketiga ada tambah penjualan, yang keempat ada tambah stok, yang kelima ada sorting. Di sini fungsi tersebut merupakan fungsi utama untuk membantu aplikasi MyMart ini dalam mengelola toko. Terus yang kedua di sini kita memiliki entitas user. Entitas user di sini berkaitan dengan entitas toko, yaitu satu user dapat mengelola beberapa toko, sedangkan satu toko hanya bisa dikelola oleh satu user. Kemudian di entitas user ini kita memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama nama bersifat string, yang kedua phone number bersifat string, yang ketiga email address bersifat string, dan yang keempat ID user bersifat string. Kemudian di sini kita memasukkan dua fungsi, yaitu yang fungsi pertama fungsi register dan fungsi kedua fungsi login. Fungsi register di sini yaitu fungsi yang dimana user untuk disuruh untuk mendaftar sebuah akun apabila dia tidak memiliki akun. Dan di fungsi login di sini adalah fungsi yang dimana user disuruh login untuk memasukkan akun mereka untuk bisa mengelola aplikasi MyMart lebih lanjut. Kemudian di sini beralih ke entitas barang. Di sini entitas barang itu juga berkaitan dengan entitas toko, yang dimana satu barang itu hanya bisa dijual satu toko, dan satu toko juga hanya bisa menjual satu barang. Dan di entitas barang di sini kita memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu ada nama barang bersifat string, kemudian ada harga yang bersifat integer, kemudian ada stok bersifat integer, kategori bersifat string, diskon yang bersifat integer, dan jumlah terjual yang bersifat integer. Kemudian di sini kita masukkan beberapa fungsi dari entitas barang, yaitu ada pertama fungsi create barang, kedua update stock, ketiga set diskon, keempat hapus barang, kelima update barang, keenam laporan barang. Yang pertama di sini create barang, di sini adalah fungsi di mana user dapat memasukkan barang baru yang baru diupdate. Kemudian update stock di sini dia memungkinkan user untuk mengupdate stok ya terhadap barang yang sudah ada. Kemudian set diskon di sini memungkinkan user untuk bisa merubah harga dan memberikan diskon terhadap harga yang telah ditetapkan. Kemudian hapus barang di sini juga memungkinkan user untuk bisa menghapus barang yang telah diinputkan sebelumnya. Dan ada update barang.
update barang di sini dia lebih bersifat dimana user itu bisa mengupdate barang yang telah masuk ke toko tersebut. Kemudian untuk laporan barang di sini mungkin untuk bertanggal berapa ada beberapa barang yang masuk. Mungkin sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terus ada kelas sorting barang. Nah, ini tuh guna untuk urutin barang-barang yang ada. Nah, misalnya tuh urut secara jumlah jual stok barang yang tertinggi ataupun yang terendah. Terus ada tabel stok barang. Kelas ini tuh punya tanggal masuk, nama barang, jenis barang, jumlah barang, dan harga barang. Untuk fungsinya sendiri, fungsinya tuh cuman ada satu, yaitu nambahin stok barang baru. Terus yang terakhir tuh kelas Oke, lanjut ke bagian 5, activity diagram. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama diagram activity dari laporan penjualan. Yang pertama laporan penjualan di sini ada bagian sistem. Di sini sistem akan menampilkan halaman toko. Maksudnya di sini sistem akan menampilkan halaman toko dan sudah tersedia. Kemudian beralih ke bagian user. Di sini user bisa memilih menu tampilkan laporan penjualan. Dan setelah user memilih menu tersebut, kemudian akan direspon oleh sistem dan sistem akan menampilkan pemrosesan pilihan, yaitu yang pertama, apakah ada data penjualan? Jika iya, maka sistem akan menampilkan laporan penjualan dan di situ akan berakhir. Dan jika tidak, maka sistem akan menampilkan halaman yang mengatakan bahwa laporan kosong dan di situ pula diagram aktiviti laporan penjualan berakhir. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya aktiviti diagram laporan barang. Oke, mungkin sekian penjelasan tugas assignment 7 dari kelompok H. Mungkin sekian dari saya, Novaino Farhan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang. Sekian dari saya. Selamat siang. Di kelas sorting barang ini ada sorting secara jumlah jual dari tertinggi sampai terendah. Terus fungsi
Fungsinya yang lain ada sorting secara stok barang dari stok yang tertinggi sampai stok yang terendah. Terus yang terakhir ada sorting barang secara harga, secara tertinggi sampai yang terendah.